Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arwan Tomo, mahasiswa PGSD Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, kali ini kita akan sharing tentang pembelajaran terpadu. Nah, apa sih sebenarnya pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu adalah pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang mengaitkan atau memadukan pokok bahasa menjadi satu yang saling berkaitan, di mana akan memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Pembelajaran terpadu merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun berkelompok, aktif menggali dan menentukan konsep atau prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik. Nah, adapun latar belakang dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu berawal dari pengembangan skema-skema pengetahuan yang ada dalam diri siswa. Hal tersebut merupakan salah satu pengembangan filsafat konstruktivisme. Nah, pada dasarnya pengembangan pembelajaran terpadu ditujukan untuk membuat siswa secara aktif mengembangkan pembelajaran di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator ataupun mediator. Nah, adapun mengapa pembelajaran terpadu itu penting? Ada beberapa hal yang menyebabkan pembelajaran terpadu penting. Yang pertama yaitu dunia anak adalah dunia nyata. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari anak terdapat beberapa peristiwa yang memuat banyak mata pelajaran. Jadi dalam satu mata pelajaran, dalam satu peristiwa terdapat beberapa mata pelajaran, dan dalam peristiwa tersebut sama sekali tidak terdapat mata pelajaran yang berdiri sendiri. Contohnya ketika anak ikut berbelanja ke pasar. Nah, di mana dalam proses berbelanja itu terdapat beberapa mata pelajaran, contohnya hitung-hitungan. Nah, itu adalah matematika. Kemudian dialog tawar-menawar. Nah, itu termasuk bahasa Indonesia. Dan beraneka ragam makanan sehat. Nah, itu termasuk IPA. Jadi dalam satu peristiwa terdapat beberapa mata pelajaran yang saling terhubung. Kemudian pembelajaran akan lebih bermakna, di mana pembelajaran sebelumnya akan bermanfaat, di mana ketika siswa belajar ini maka bermanfaat ke pembelajaran berikutnya. Jadi ketika pembelajaran terpadu ini diterapkan, siswa pembelajaran lalu tidak langsung dilupakan oleh siswa, tetapi digunakan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian memperkuat kemampuan yang diperoleh. Artinya apa? Setiap mata pelajaran yang digabungkan akan memperkuat pengetahuan masing-masing. Kemudian efisiensi waktu. Nah, di mana pembelajaran terpadu ini memiliki efisiensi waktu yang lebih singkat dibandingkan ketika pembelajaran dipetak-petakkan atau pembelajaran berdiri sendiri. Nah, hasil pembelajaran lebih cepat dan guru lebih mudah memaksimalkan waktu, dan siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran terpadu yang pertama yaitu memusatkan perhatian pada suatu tema, kemudian mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetisi, kemudian memiliki pemahaman terhadap pelajaran yang lebih mendalam. Kemudian keempat, mengembangkan kompetisi berbahasa lebih baik dan mengaitkan berbagai mata pelajaran. Kelima, meningkatkan gairah belajar. Yang keenam, manfaat dan makna karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Kemudian adapun landasan pembelajaran terpadu yang pertama itu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini terbagi menjadi 3, yaitu aliran progresivisme, aliran konstruktivisme, dan aliran humanisme. Kemudian terdapat landasan yuridis atau landasan hukum yang memuat beberapa undang-undang terkait pembelajaran terpadu. Kemudian ketiga adalah landasan psikologis. Itu kita akan membahas tentang model pembelajaran terpadu. Nah, adapun model adalah sebuah rangkaian hubungan yang logis dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif yang mengaitkan ciri-ciri realitas secara relevan secara bersama dengan apa yang menjadi perhatian kita. Kemudian, model pembelajaran ialah suatu kerangka atau suatu konsep yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasi pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, model pembelajaran terpadu ini ada 10. Yang pertama yaitu model pembelajaran tipe fragmented. Nah, model ini adalah model yang dilaksanakan secara terpisah, artinya pembelajaran berfokus pada satu mata pelajaran.
Contohnya bahasa Indonesia. Pada model pragmatik bahasa Indonesia diterapkan dan materi pembelajaran yang diterapkan yaitu tentang menyimak, berbicara, membaca dan menulis dapat dibagikan dalam materi pembelajaran keterampilan berbahasa. Kemudian model pembelajaran tipe berurutan atau sequenced. Nah, sequenced adalah pembelajaran terpadu di mana guru mengajarkan satu mata pelajaran dan dapat disusun dalam beberapa urutan topik suatu mata pelajaran dan dimasukkannya topik mata pelajaran lain ke dalam urutan pengajarannya. Kemudian model pembelajaran jaring laba-laba atau webed. Nah, dari model ini maksudnya adalah pembelajaran menggunakan pembelajaran yang menyeluruh dalam satu tema yang dapat membentuk jaringan, kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut pada masing-masing bidang pengembangan. Kemudian selanjutnya yaitu model nested, di mana model ini memfokuskan pada pengintegrasian atau memfokuskan pada beberapa keterampilan belajar yang ingin dikembangkan atau dilatih oleh seorang guru pada peserta didiknya. Kemudian model pembelajaran terpadu keterhubungan atau connected. Nah, model ini dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir dapat dipayungkan pada induk pembelajaran tertentu. Nah, di mana butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur membaca, dan lainnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pembelajaran terpadu tipe berbagi atau shared. Kemudian dalam model ini yaitu menggabungkan atau memadukan dua mata pelajaran yang saling melengkapi dan di dalam perencanaan atau pengajarannya menciptakan satu fokus kepada konsep atau keterampilan serta sikap yang saling berhubungan dan saling dipayungi dalam satu tema. Kemudian model integrate. Nah, di mana model integrate ini atau model yang sering disebut model keterpaduan adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antara mata pelajaran. Kemudian model networked ialah model pembelajaran yang berbentuk kerjasama tim, di mana siswa akan dibentuk dalam beberapa kelompok. Kemudian akan diberikan materi, misalnya dia akan membahas tentang tentang pembuatan tempe, produksi tempe dan cara distribusinya. Kemudian anak-anak yang mendapatkan materi itu akan dikelompokkan dalam tim ahli. Nah, dalam tim ahli itu dia akan mendiskusikan apa materi yang ia dapatkan, dan kemudian ketika dia sudah mendiskusikan dia akan kembali ke tim asal. Kemudian model terantai atau yang sering disebut dengan model terantai. Nah, model ini juga memfokuskan pada keterampilan atau memadukan keterampilan, contohnya keterampilan berpikir, sosial, belajar dan sebagainya yang terdapat dalam disiplin ilmu dengan pendekatan untaian. Kemudian model immersive. Model pembelajaran immersive adalah model pembelajaran untuk memadukan kebutuhan para siswa, di mana mereka akan melihat apa yang dipelajarinya dari minat dan pengalaman mereka masing-masing. Nah, akan tetapi dari 10 model ini hanya ada 3 yang diterapkan dalam sekolah atau di sekolah saat ini di kurikulum 2013. Nah, yang diterapkan yang pertama di sekolah dasar yang pertama itu adalah connected, webed dan integrate. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap di rumah dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.